Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naxxus Sneakers. Dan kali ini tangan gue udah ada sepatu 361 Degree Big 3 4.0 Quick. Sepatu ini tuh jadi penanda kalau misalnya kalian masih nyari sepatu basket berdasarkan posisi di tahun 2026, itu udah ketinggalan zaman guys. Gue tuh sampai sekarang masih sering dapet DM ya. Orang tuh nanya, Bang, kalau misalnya gue main di posisi guard atau main di posisi center, kira-kira tuh sepatu apa sih yang cocok buat gue? gue tuh sampai bingung gitu mau jawabnya gimana, padahal gue tuh udah sering jelasin juga di video kalau sekarang ini sepatu basket itu udah nggak dibikin berdasarkan posisi lagi, melainkan berdasarkan playstyle. Contohnya kayak sepatu yang satu ini dikhususin untuk para pemain basket yang mengutamakan kecepatan di lapangan. Sampai-sampai di namanya aja ada embel-embel quicknya gitu. Dan pastinya ini yang bikin gue penasaran ya, fitur-fitur apa aja yang sekiranya ditaruh nih di sepatu ini untuk menunjang para pemain basket yang mengutamakan kecepatan di lapangan tadi. Sekarang kalau kita bedah nih, pemain basket yang cepet di lapangan tuh biasanya playstyle-nya kayak gimana sih? Setahu gua, pemain basket yang cepet di lapangan itu mostly ngandelin momentum. Main basket tuh nggak melulu soal pokoknya gaspol, cepet, yang penting langsung ngabisin tenaga gitu. Nggak kayak gitu guys. Main basket tuh ada kayak tempo, ada kayak momentumnya. Crossover dari pelan dulu tiba-tiba ngagetin ke cepet, atau dari cepet pelan terus cepet lagi, tiba-tiba kita harus stop, ngelakuin pump fake, muter, dan lain sebagainya. Itu gerakan-gerakan basket tuh menurut gue sangat-sangat mengoptimalkan dari si momentum dan juga tempo. Dan salah satu fitur di sepatu basket yang menurut gue ngebantu banget di aspek tersebut adalah di bagian traction sepatunya. Kalau misalnya sepatunya licin, ya nggak mungkin bisa cepet nggak sih? Ini by the way juga jadi fitur dasar ya di sebuah sepatu basket. Bagian yang menurut gue paling penting juga. Soalnya kalau misalnya tractionnya nggak perform, mau sebagus apapun fitur-fitur lain deh yang ada di sepatu ini, mau semahal apapun sepatunya juga, menurut gue ya nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Dan di sepatu ini untungnya kita ngedapetin pola traction yang menurut gue secara looks-nya kelihatan cukup agresif ya. Menggunakan perpaduan antara herringbone traction di sisi depan sepatunya yang dikombinasikan dengan adanya garis-garis di bagian samping sampai ke bagian belakang, yang menurut gue secara implementasinya juga terbilang cukup tebal. Jadi kalau misalnya mau dipakai di lapangan basket outdoor, menurut gue sih ini bakal jadi salah satu opsi yang terbilang cukup menarik. Dan gue suka juga di bagian sisi tengahnya di sini ada pivot zone yang pastinya bisa ngebantu kalau misalnya kalian ngelakuin gerakan spin di lapangan basket. Kalau diperhatiin lebih detail juga secara kontur sepatunya, di bagian belakang di sini kalian bakal ngedapetin build yang lebih rounded, sedangkan di bagian sisi depan sepatunya di sini kalian bakal ngedapetin flat base yang terbilang cukup lebar untuk kestabilan yang lebih optimal. Jadi ini menurut gue tuh bakal ngebantu saat kalian ngelangkah gini, terus kalau kalian pengen ngelakuin gerakan kayak pull up jumper, atau kalian pengen ngelakuin gerakan kayak transition ke euro step gitu di lapangan, ini menurut gue kalian bakal ngedapetin transisi yang berasa cukup mantep, tapi juga kestabilannya nggak dikorbankan di bagian depan sepatunya. Pemain-pemain basket yang menurut gue cukup dioptimalkan dengan kondisi tooling di sepatu basket ini, contohnya kayak Giannis yang sering banget tiba-tiba lari kenceng terus harus stop and a dime ngelakuin euro step, itu bakal kebantu. Ataupun pemain basket kayak Dwyane Wade yang juga sering ngelakuin gerakan crossover, tiba-tiba dia harus muter, tiba-tiba dia perlu ngelakuin gerakan pull up jumper, itu juga menurut gue secara keseluruhan akan kebantu dengan setup tooling yang ditawarkan oleh sepatu ini guys. Selain itu, kalau ngomongin tipikal-tipikal pemain yang ngutamain kecepatan di lapangan, salah satu faktor yang penting juga dan harus selalu diimplementasikan di sebuah sepatu basket ada dari sisi fitur support yang cukup diperhatikan. Di sepatu ini kalian nggak cuma ngedapetin quick lock di bagian samping sepatunya, tapi di sini terdapat implementasi teknologi quick balance juga, di mana fitur ini punya tujuan untuk ngasih forefoot lockdown yang lebih optimal dan juga bikin kayak kalian itu tetap berada pada posisi yang seharusnya ketika ngelakuin hard cut,
waktu ngelakuin crossover, yang itu pastinya kebantu dengan adanya TPU di bagian samping sepatu ini juga. Di samping itu secara build yang ditawarkan juga terbilang cukup kokoh, dimana di bagian tengah sepatunya di sini ada TPU yang berfungsi untuk memberikan torsional support, dan juga di bagian belakang sepatunya di sini ada external TPU heel counter yang berfungsi untuk memberikan lockdown yang lebih optimal di sepatu ini. Balik lagi guys, kalau cepet-cepet doang tapi supportnya nggak dijagain atau nggak diperhatiin, ya sama aja bohong nggak sih? Dan keseluruhan dari build yang udah gue jelasin tadi itu juga ngebantu dari sisi overall fit yang ditawarkan di sepatu ini, dimana fitnya menurut gue true to size, feel-nya berasa cukup aman, dan buat kalian yang punya kaki lebar, kalian juga bisa pakai true to size di sepatu ini. Yang gue cukup appreciate ada dari sisi heel konturnya yang dibikin tinggi, meskipun sepatunya modelannya low cut kayak gini, tapi di area belakang agak menjorok keluar gini. Menurut gue sih ini jadi salah satu highlight yang bikin sepatu ini berasa cukup nyaman juga. Dan waktu kaki gue masuk ke dalam, dari sisi padding-paddingnya, sculpting di area belakang ini menurut gue enak banget waktu menggunakan sepatu ini. Build area tangnya menurut gue sih not bad. Di bagian atasnya menurut gue berasa cukup tebal, tapi di sisi depannya ini memang berasa agak tipis, yang ini berfungsi untuk memberikan ventilasi ekstra di sepatu ini. Cuma di sini berasa ada less pressure-nya juga kalau misalnya kalian tarik talinya dengan cukup kencang. Dan terlepas kalau ngomongin dari sisi materialnya, ini berasa jadi salah satu bagian yang B aja gitu kalau menurut gue, dimana sepatu ini mostly terkombinasi dengan adanya penggunaan material mesh, dan di bagian atasnya ada penggunaan material ripstop juga. Secara keseluruhan build materialnya sendiri berasa agak plastiki, terutama dengan banyaknya TPU reinforcement yang dioptimalkan juga di sepatu ini. Dan waktu dipakai, bagian sininya itu berasa jadi bagian yang butuh break in dan agak ngeganjel dikit sih. Di bagian sisi dalam sini lah guys, kanan sama kiri sama aja, cuma menurut gue ini jadi bagian yang butuh break in time aja secara keseluruhan. Dan kalau kalian tanya, meskipun feel-nya kayak gini tapi bisa perform atau enggak, ya menurut gue sih tetap bisa perform secara keseluruhan. Kebantu dengan adanya implementasi material mesh di bagian dalam, jadi waktu kaki gua masuk di dalam tuh feel-nya agak ada feel tebelnya juga dari sisi material yang ditawarkan. Dan gue juga nggak bisa bohong sih kalau ngomongin sepatu ini secara on-fit looks-nya itu juga garang gitu loh guys. Warnanya mismatch biru sama pink, menurut gua kalau kalian pengen gunakan di lapangan itu berasa sangat-sangat eye catching sih. Itu pasti berasa kayak siap tempur gitu kalau kalian berani pakai sepatu basket mix match, apalagi warnanya biru sama pink kayak gini guys. Juga kalau ngomongin dari sisi kenyamanan cushioning yang ditawarkan, sepatu ini menggunakan implementasi cushion ENRG X Plus, dimana ini juga jadi salah satu cushioning andalan dari 361 yang digunakan di beberapa seri signature seperti Anthony Gordon, bahkan seri signature DVD juga. Secara feel-nya sendiri di sepatu ini gue ngerasanya tuh lebih ke arah impact protection sih, meskipun gue sempat lihat beberapa orang yang review bilang ini sepatu yang lebih responsif, lebih mengutamakan dari sisi bouncingnya. Gue ngerasa ada feel-nya kayak gitu, tapi buat gue ini merupakan cushioning yang lebih berasa dari sisi softnya gitu. Jadi softnya tuh ada banget dan nyaman sih secara keseluruhan. Yang penting kan nyaman gitu waktu menggunakan sepatu ini. Dan dikatakan juga dari sisi implementasi cushion ENRG Plus ini dapat memberikan 68% rebound yang lebih optimal dibandingkan dengan beberapa cushioning tipe serupa guys. Jadi itu bisa dibilang jadi salah satu highlight yang mantep di sepatu ini. Apalagi kalau dilihat dari sisi harganya guys. Harganya sepatu ini juga bikin kaget sebenarnya. Harganya tuh $119, dan bahkan 361 Degree udah nyiapin promo code juga buat kalian yang spesial nonton video kali ini, dimana kalian bisa pakai promo code Billy untuk ngedapetin diskon $10. Di combine itu berarti sekitar $109, which is itu ya hampir setara kayak sepatu basket budget yang ada di pasaran saat ini. And that's about it guys, review untuk sepatu basket Big 3 4.0 Quick. Bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu basket yang siap buat dipakai tempur. Thank you so much by the way buat kalian yang nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Ini by the way sepatu lama tapi masih dirilis terus cuy.